Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Oki Arifin Eskom MCS, salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang biasa disebut PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ampu yaitu pemrograman web 1 dengan memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah pemrograman web 1 ini merupakan mata kuliah inti yang diberikan pada mahasiswa semester 2 di program studi Manajemen Informatika. Deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini memberikan mahasiswa pemahaman tentang kebutuhan dasar pembuatan web, bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Capaian mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang kebutuhan dasar pembuatan web. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sintaks HTML, CSS, dan JavaScript. Perkuliahan dilakukan secara hybrid dengan tatap muka secara langsung di ruang kuliah atau di praktikum dan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Politeknik Negeri Lampung. Yang ini bisa diakses di situsnya di lms.polinela.ac.id. Adapun materi tiap pertemuan pada mata kuliah pemrograman web 1 di pertemuan 1 yaitu dengan judul Kebutuhan Dasar Pemrograman Web dengan sub CPMK masa memahami dan menjelaskan secara umum terkait dengan konsep dasar web. Yang kedua, untuk pertemuan kedua yaitu dengan judul Struktur, Elemen, dan Atribut HTML. Dengan sub CPMK-nya, mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep dari HTML. Yang pertemuan ketiga dengan judul Format Teks, Link, Image, Table, dan Form pada HTML. Di sini dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menggunakan tag HTML seperti format teks, link, image, list, table, dan form. Di pertemuan keempat, dengan judul materi HTML5, dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan HTML5. Di pertemuan kelima, dengan judul materi CSS, dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari CSS, dan bagaimana nanti menggunakan CSS, gitu ya, dan menerangkan terkait dengan CSS propertinya. Di pertemuan ke-6, dengan judul materi properti dan value CSS, dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan menggunakan properti dan value CSS seperti the list, image, height, box, model, dan position, dan float. Di pertemuan ke-7, dengan judul CSS3, dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan CSS3. Di pertemuan ke-8, yaitu diadakan evaluasi ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 dengan judul JavaScript dengan sub CPMK-nya yaitu mampu memahami dan menjelaskan dan mengimplementasikan penggunaan elemen JavaScript. Di pertemuan ke-10 dengan judulnya Output Variable Dialog Operator JavaScript dengan sub CPMK-nya mampu memahami, menjelaskan, dan menggunakan JavaScript seperti output, variable, dialog, dan operator. Di pertemuan ke-11 terkait dengan percabangan dan perulangan di JavaScript dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan perintah percabangan dan perulangan di JavaScript. Di pertemuan ke-12 dengan judul materi Array dan DOM API JavaScript dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dan menggunakan Array dan DOM API. Di pertemuan ke-13 dengan judul fungsi dan objek JavaScript, di sini mahasiswa dan sub CPMK-nya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan menggunakan perintah fungsi dan objek JavaScript. Di pertemuan ke-14 dengan judul Ajak dengan sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan penggunaan elemen Ajak. Di pertemuan ke-15 yaitu dengan Project Based Learning, di sini mahasiswa
akan membuat aplikasi web statis. Di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir praktikum, kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester yang akan dijadwalkan oleh Polinela. Kemudian referensi yang digunakan di mata kuliah ini ada 5 gitu ya, dari Pak Rudianto Arif, Pak Beta Sidik, Jasmadi, Adam Saputra, dan Muhammad Solihan. Kemudian untuk teknik pengajaran yang saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, untuk delivery-nya, yaitu menyediakan materi dan mengupload semua materi, maupun itu buku panduan praktikum gitu ya, di LMS Polinela, agar mahasiswa bisa melihat di situ materi-materi yang ada di LMS. Kemudian yang kedua, interaction. Di sini mahasiswa bisa melakukan komunikasi baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di luar kelas itu disediakan LMS Polinela. Selain itu juga disediakan untuk WhatsApp group untuk komunikasi. Kemudian di asesmennya, mata kuliah ini dengan SKS 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum dengan bobot 33% teori dan 67% praktikum. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk yang teori, kuis 5%, tugas terstruktur 5%, kemudian ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 13%. Untuk praktikum, laporan praktikum 15%, aktivitas itu 12%, hasil praktikum 15%, dan ujian akhir praktikum 25%. Baiklah, berikut merupakan suasana perkuliahan praktikum yang saya lakukan di laboratorium komputer pada pertemuan ketiga dengan judul materi format teks dan link image table pada form HTML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kok kurang semangat nih pagi-pagi untuk kuliahnya? Ayo lebih semangat lagi, karena ini kita awal kuliah, jadi kita harus semangat ya. Oke, selamat pagi. Kurang semangat. Kalau misalnya 3 kali yang ngomong paginya ya, kalau Bapak bilang pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Beri aplaus buat kita semuanya. Oke. Baik, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali gitu ya di mata kuliah pemrograman web 1. Tidak terasa minggu lalu sudah belajar terkait dengan materi apa, masih ingat materi minggu lalu? Oh, pengenalan HTML ya. Masih ingat ya materi terkait HTML ya? Oke, masih ingat. Oke, kalau masih ingat, sebelum kita mulai supaya hari ini kita bisa lancar apa yang nanti kita pelajari bersama materi kita di minggu ketiga ini, marilah kita berdoa ya. Nah, sebaiknya untuk berdoa hari ini dipimpin oleh langsung ketua kelasnya, gitu ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Oke, semuanya siap. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa. Oke, semoga dengan doa kalian hari ini bisa membawa apa ya, insight gitu ya, semangat baru gitu ya, ketika kalian untuk belajar nanti. Baik, di minggu ketiga ini kita akan belajar dengan materi judul materinya yaitu format teks, link, image, table, form, dan HTML gitu ya. Tadi Bapak sudah singgung tuh materi minggu lalu, kita sudah belajar terkait dengan HTML, kemudian heading, komentar gitu ya. Oke, Bapak akan review sedikit apa sih bedanya heading gitu ya. Kan heading itu ada dari heading 1 sampai heading 6 ya. Apa bedanya heading 1 sampai heading 6? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya? Ayo. Bedanya apa? Heading 1 sampai heading 6. Siapa? Cahyo, mau jawab? Nah, kalau heading 1 dia itu mungkin untuk judul besar ya, judul awal. Kalau untuk heading 6 itu judul paling akhir atau kecil jadi. Paling kecil. Ada nggak heading sampai heading 7? Nggak ada. Jadi maksimal dari heading 1 sampai 6. Jadi tadi kalau heading 1 itu paling besar untuk judul gitu ya.
Dan itu nanti tampilannya dicetak tebal nggak hasilnya? Kalau heading? Cetak tebal, Pak. Cetak tebal, oke. Jadi heading 6 paling kecil, heading 1 itu paling besar. Jadi heading 1, 2, 3, sampai 6. Oke, good. Gitu ya jawabannya. Oke, kemudian Bapak tes lagi nih gitu ya, supaya kita mereview materi minggu lalu gitu ya, terkait dengan komentar. Kenapa kok kita di pemrograman khususnya di HTML ada komentar? Apa fungsi dari komentar? Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo. Ada? Komentar di HTML. Siapa? Raka ya? Oh, silakan. Siapa? Arta ya? Oke. Gimana Arta? Apa komentar tuh? Fungsi komentar? Ya. Untuk dokumentasi. Maksudnya apa dokumen? Oke. Ada lagi pendapat lainnya? Kalau menurut Arta, ya silakan. Mungkin sebagai penanda di setiap line sintak agar kita tahu di mana posisi yang kiranya itu akan kita ubah atau ada yang terjadi error. Oke, luar biasa ini. Ini calon-calon programmer nih jawabannya luar biasa ini. Jadi benar semua ya jawabannya. Jadi fungsi dari suatu komentar adalah untuk memberikan penanda. Jadi kalau misalkan kan kalian buat program nih, programnya sudah lengkap gitu kan. Kalau kita buat komentar nih, komentar 1, komentar 2, komentar 3. Jadi siapapun nanti yang mau mengembangkan aplikasi kalian, itu tinggal lihat, oh bagian-bagian ini gitu ya. Karena kan pengembang sistem kan bisa jadi bukan kalian nanti. Kalian yang membuat bisa jadi orang lain. Dengan adanya komentar tadi, itu mempermudah gitu kan. Mempermudah apa? Yang mengembangkan nanti. Jadi komentar itu tidak akan ditampilkan, tapi sebagai apa? Catatan. Gitu ya? Jelas ya? Oke, jelas. Oke, itu materi minggu lalu udah kita review gitu ya. Untuk tugas di LMS sudah dikumpul semua laporan minggu lalu? Sudah ya, laporan sudah. Tugasnya sudah dikerjakan juga yang di LMS? Sudah ya. Oke, di materi minggu ini kita akan belajar terkait dengan ini gitu ya. Materi ini sudah saya share di LMS sebelumnya supaya kalian bisa baca-baca dulu gitu ya. Harapannya kita di lab ini kita bisa banyak diskusi gitu ya terkait dengan materi kita hari ini. Gitu ya. Baik. Nah, harapan Bapak di minggu ketiga ini ekspresi kalian masih sama seperti ini ya, yang masih tersenyum gitu ya. Jadi jangan masuk di pertemuan pertamanya tersenyum, di pertemuan kedua, ketiganya sudah cemberut, gitu ya. Harapannya sudah seperti ini gitu harapannya gitu ya. Oke, setuju ya? Setuju. Baik. Nah, jadi tiap materi itu pasti ada namanya capaian pembelajaran. Nah, targetnya di minggu ketiga ini atau di pertemuan ketiga ini, kita capaiannya adalah terkait dengan apa? Mahasiswa mampu memahami gitu ya, menjelaskan dan menggunakan tag HTML seperti gitu ya, dalam format teks, bagaimana kita nanti menggunakan format teks, kemudian link ya, bagaimana mengelingkan antar file, kemudian gambar kita kasih link gitu ya, kemudian image, bagaimana kita membuat image gitu ya. Kemudian ada juga table dan form. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada capaian kita? Nggak ada ya? Oke. Nah, di bagian ini kita akan mulai bahas yang pertama terkait dengan format teks. Nah, di format teks ini nanti banyak kita gunakan ketika kita ingin membuat suatu halaman website, kita banyak memformat suatu teks menggunakan tag-tag yang ada di HTML. Nah, salah satunya apa? Kita menggunakan namanya block quote. Nah, ada block quote, ada pemformatan teks atau pre. Nah, ini apa yang nanti block quote sama pre ini? Jadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, jadi kalau block quote itu fungsi apa? Membuat tulisan nanti itu akan menjorok ke kanan. Jadi kalau buat kalimat kalian nih ya, kalimat gitu kan, dia bisa ke kanan gitu ya, menjorok ke kanan. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya block quote. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan tag namanya pre. Ada yang tahu nggak? Tag pre ini apa fungsinya? Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus menggunakan tag pre ini? Ayo.
Bila mau jawab? Ya. Kayaknya tadi senyum-senyum sendiri gitu Bila gitu ya. Apa pre ini? Kenapa kok kita harus menggunakan pre? Apa? Kalau kita lihat nih pengertiannya, apa? Fungsi untuk menampilkan teks sama seperti yang Anda ketikkan. Maksudnya apa itu yang fungsi yang bisa kita, apa yang kalian ketikkan nanti munculnya akan seperti itu? Ada yang tahu? Ayo, karena salah satu poin penilaian gitu ya, ada keaktifan mahasiswa. Nah, silakan yang mau dapat poin keaktifan penilaian mahasiswa, silakan angkat tangan. Oke, siapa? Ada? Nggak ada? Oke, silakan. Iqbal ya? Oke, silakan Iqbal. Definisikan teks yang tadi sebelumnya Pak. Hmm. Kayak elemen itu ditampilkan dalam font dengan lebar yang tetap, dan teks itu teks mempertahankan spasi dan jeda baris ya Pak. Misalkan ditampilkan persis seperti yang tulis dalam berbagai sumber HTML. Oke, betul ya apa yang disampaikan Iqbal tadi ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat dari pengertian dari pre tadi, apa yang kalian ketikkan nanti di dokumen HTML, misalkan kalian ketik di HTML seperti itu, tampilannya akan sama seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya tagnya adalah pre. Jelas ya? Oke, jelas. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan link di sini. Nah, kenapa sih kita kok harus menggunakan link HTML? Kenapa kok kita harus belajar link? Karena website itu kan terhubung ya antara satu halaman ke halaman lain. Makanya kita butuh paham atau memahami terkait dengan link. Nah, di HTML itu ada 3 untuk link gitu ya. Ada link relatif, link absolut, dan link pada dokumen yang sama. Jadi di link HTML itu nanti ada 3. Nah, untuk tagnya kita menggunakan tagnya adalah ahref URL. Jadi kalau URL itu adalah alamatnya. Jadi boleh kalian linkkan ke suatu alamat website atau ke situs. Bisa juga mengelingkannya ke suatu file. Misalnya saya punya website mau saya linkkan ke iqbal.com. Saya linkkan aja langsung http://www.iqbal.com. Kalau saya linkkan kepada suatu file, misalnya Iqbal punya file, misalnya namanya kontak.html, maka nanti yang di dalam URL ini adalah diganti menjadi kontak.html, begitu ya. Kemudian di situ ada target_blank, parent, top, dan save. Nah, misalnya ketika kalian mengunjungi suatu website kan pernah kalau kalian klik gitu ya. Nah, di situ kan kalian bisa lihat, oh ketika saya klik ini mengelink ke suatu dokumen yang sama gitu ya. Link waktu diklik dia nge-tap ke sebelahnya. Nah, untuk tap yang bersama tadi, yang beda file tadi, itu kita bisa menggunakan namanya _blank. Jelas? Oke, ini contohnya seperti ini ya, untuk link relatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, link relatif kita mengelingkan ke suatu file yang Bapak jelasin tadi. Misalnya tadi mau mengelingkan suatu file, kita namanya link relatif. Kemudian ada juga link absolut. Link absolut itu apa? Mengelingkan ke suatu situs atau yang sudah terpublikasi, gitu ya. Yang terakhir tadi link pada dokumen yang sama. Ini buat apa fungsinya? Supaya nanti kita bisa klik dalam suatu halaman website, itu dia bisa diklik, dia nanti akan muncul ke halaman itu sendiri. Diklik nanti akan muncul ke halaman itu sendiri. Nah, itu namanya link pada dokumen yang sama, ya. Oke, kemudian link tanpa garis bawah. Maksudnya apa? Kadang kan kalau kita buat link itu kan ada yang menggunakan misalnya Polinela, terus ada garis bawahnya, biasa link gitu kan. Nah, mau menghilangkan pakai garis bawahnya, kita menggunakan ini perintahnya. Menggunakan text decoration, dibuat di sini atribut ya. Ingat ya materi minggu lalu kita belajar dengan namanya atribut ya. Atribut ada berapa? Atribut? Ingat? Ada 2 kan? Apa Cahyo tadi? Pertama, nama atribut. Yang kedua, value atau nilai dari. Oke, pintar ya Cahyo ya. Nggak salah nih, dituju ketua gitu ya. Karena dia pintar gitu ya. Oke, jadi
Sama seperti ini, nanti di HTML dia menggunakan, atau di CSS, nanti kalau di CSS ini kita menggunakan tag decoration none, ini itu di CSS gitu sebenarnya. Nah, di sini menggunakan tag decoration none. Tapi kalau di atribut, kalau di HTML kita menggunakan namanya atribut dan value. Kalau di CSS kita menggunakan nama properti sama nilai properti. Jadi yang kita gunakan tag decoration none ini adalah CSS yang kita pakai gitu ya. Karena materi CSS kita nanti baru dapatkan di minggu selanjutnya, sebelum UTS nanti kita akan belajar CSS gitu ya. Oke, kemudian ada link ke suatu email gitu ya, kita bisa menggunakan itu. Nah, image. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan image di sini, suatu website? Bayangkan, kalau kalian membuat aplikasi website kalian tidak ada gambarnya, kira-kira menarik nggak? Tulisan aja. Kan ada ya, kalau kita mengunjungi suatu website tapi isinya tulisan aja, membosankan nggak? Ya kan? Makanya kita buatkan di situ menggunakan HTML, kita ada tag namanya img. Jadi kita bisa menggunakan image gitu ya. Nah, ini jadi image yang bisa kita gunakan paling tidak ada 3 file ini, 3 jenis. Pertama kita bisa menggunakan yang GIF ya, JPEG sama PNG. Apa bedanya GIF, JPEG dan PNG? Kalau membuat gambar yang bergerak, tipenya yang mana? GIF ya. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar, tapi gambar itu mau dia bergerak gitu ya, itu menggunakan yang GIF. Nah, kapan kita menggunakan yang PNG? Atau di situ portable network graphic? Biasanya gambar yang background-nya mau kita hilangkan, lebih bagusnya pakai yang PNG gitu ya. Nah, itu adalah jenis gambar. Nah, di sini menggunakan ini sintaknya img src. URL itu apa? Alamat atau lokasi gambar itu disimpan. Nah, itu kita menggunakan src URL-nya. Oke. Kemudian ada juga nih atributnya, nanti bisa kita coba, silakan nanti kalian bisa praktekkan juga gitu ya, terkait dengan ini. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, kalau saya lihat dari gambar ini, atau dari codingan ini, kira-kira nanti munculnya apa nih kalau ini dijalankan? Ketika kalian jalankan di text editor kalian, di Visual Studio kalian, dijalankan di browser, ini kalau dijalankan script ini akan tampilnya apa nanti? Oke, jangan bareng-bareng dong, gitu ya. Siapa? Angkat tangan. Oke, Raka. Logo Polinela. Apalagi muncul informasinya selain logo Polinela? Selain logo Polinela, muncul informasi apa lagi? Perhatikan sini, atributnya, width-nya. Jadi, kita kalau membaca harus lengkap kan? Logo Polinela dengan width-nya, lebarnya 223, kemudian tingginya 226, kemudian posisinya di mana? Di bawah. Nah, ada alternatif logo Polinela. Ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi bukan langsung tiba-tiba muncul logo Polinela, tapi kita harus membaca coding itu harus lengkap. Apa informasi yang bisa kita tampilkan? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan image? Ya, mungkin ada yang belum jelas yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan image. Ya, siapa? Melisa ya. Ya, gimana Melisa? Ini Pak, saya mau nanya atribut alternatif pada teks image itu apa? Oke, jadi pertanyaan Melisa tadi seperti ini tadi ya. Kenapa kok di sini ada ALT logo Polinela gitu kan? Apa sih fungsi ALT tersebut gitu ya? Sebelum Bapak jawab, ada yang mau menerangkan dulu, menjelaskan. Mungkin ada yang sudah tahu kenapa kok kita harus menggunakan ALT di sini. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Oke, silakan, Arta. ALT pada image itu ya, Pak? Ya, apa fungsinya? Oh, itu tuh ketika gambarnya gagal dipanggil, maka itu sebagai alternatifnya, Pak. Oke, jadi itu logo Polinela. ada lagi? Itu pendapat Arta. Ya, Oh, jadi itu kan kalau misalkan kan udah ada SRC, SRC itu kan untuk nyari gambarnya. Kalau misalkan nggak usah pakai ALT ini aja, bisa nggak? Oke. Kan udah ada SRC ya? Oke, bagus, luar biasa ini ya.
Jadi apa yang disampaikan Arta tadi benar gitu ya. Terus pertanyaan kritis dari Melisa lanjutannya juga benar juga nih, bagus juga gitu ya. Kenapa kok kita ada atribut di sini ALT gitu ya? Kenapa? Boleh nggak kita nggak menggunakan ALT? Pertanyaannya. Boleh atau tidak? Boleh, gitu kan? Nah, kalau kita tidak menggunakan ALT, nanti kalau gambarnya tidak muncul, nanti munculnya mau apa? Kata-katanya. Kalau tidak dituliskan di sini ALT-nya tidak dituliskan kata-kata, ketika gambar itu tidak muncul atau tidak salah linknya gitu ya, itu nanti hanya kosong gitu saja. Tapi ketika di situ diisi alternatifnya logo Polynela, ketika logo gambarnya tidak muncul, munculnya adalah tulisan logo Polynela. Jelas? Oke. Itu ya, Arta begitu ya. Terima kasih ya atas jawabannya ya Arta ya. Oke. Next gitu ya. Nah, ini terkait dengan link gitu ya. Kemudian ada juga di sini list gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan list? Jadi di list itu nanti paling tidak ada 2 gitu ya. Nanti kita menggunakan list yang menggunakan unorder. Kalau unorder itu dia simbol. Biasanya di sini menggunakan this, circle sama square. Ada juga nanti yang menggunakan numbering. Kalau namanya numbering. Kalau numbering itu apa? Huruf angka gitu ya, itu kita menggunakan list. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan nanti apa? Tabel. Jadi kalau membuat halaman website itu kita pasti membutuhkan tabel. Nah, pasangan dari tabel ini kita bisa menggunakan namanya form. Kalau form itu untuk isiannya, tabel itu untuk membungkusnya tadi supaya rapi. Jadi kita kalau membuat kerangka dari suatu website, kita kalau zaman dulu itu kita menggunakan tabel untuk membuat kerangkanya gitu ya, headernya, footernya, mau posisinya, mau berapa kolom, itu menggunakan table. Nah, kalau sekarang itu sudah menggunakan div, gitu ya, tinggal bermain di apa nanti di ID atau di kelasnya, gitu ya. Nanti table ini berkaitan dengan nanti form yang kita gunakan, gitu ya. Nah, ini untuk table, contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti tabel itu bisa kita apa? Kita gabungkan, ya. Kita gabungkan barisnya, kita gabungkan kolomnya, itu bisa menggunakan di tabel. Nah, kemudian di form, nah ini yang paling penting. Karena kalau kita membuat aplikasi website, tidak mungkin semua aplikasi website itu cuma tulisan aja. Pasti nanti apa? Ada interaksi user ngisi. Contohnya apa? Misalnya ketika admin mau login ke halaman dashboard, kita butuh apa? Form login gitu ya. Dan seterusnya, itu bisa kita lakukan di situ gitu ya. Nah, ini di bagian form yang bisa kita gunakan. Nah, di sini adalah form-form yang banyak yang bisa kita gunakan di dalam suatu form. Nah, di sini ada get dan post, dan ini yang sering kita gunakan nanti, gitu ya. Terkait dengan form yang bisa, nah ini jenis-jenisnya ada text, radio, checkbox, list, button, dan submit. Nah, itulah materi untuk di minggu ketiga ini, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kembali, ada yang mau dikonfirmasi, atau ada yang mungkin ada yang kurang paham gitu, mungkin yang Bapak jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Kayaknya sudah mulai lelah nih ya. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Oke, gitu ya. Kalau sudah jelas, nah, ini yang kita praktekkan gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalian bisa di sini untuk sebagai referensi kalian bisa lihat di buku dari Pak Arif gitu ya. Pak Saputra dan Pak Sidik ini adalah daftar referensi yang bisa kalian gunakan nanti ketika untuk belajar. Oke, untuk materi seperti biasa nanti sudah ada di LMS. Kemudian untuk tugas seperti biasa laporan praktikum dikerjakan setelah selesai praktikum ini kalian kumpulkan di LMS Polynela. Oke, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran PDD UKT PT, bidang pengajaran yang saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.